السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan membahas beberapa dari jenis-jenis amalan hati. Adapun yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah al-ikhlas. Ikhlas ini banyak ulama kita yang mendefinisikannya. Ada yang mengatakan ayaktuma hasanatihi kama yaktuma sayyiatihi. Seorang itu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Ketika seseorang memiliki aib, ketika seseorang memiliki cacat, maka dia pasti tidak ingin hal tersebut diketahui oleh orang lain. Maka jikalau dia bisa menjaga hal tersebut pada kebaikan-kebaikannya, maka ini akan mengantarkan dirinya kepada keikhlasan. Ada juga yang mengartikan ikhlas adalah ayya'budallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibtigha'a wajhillah, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat
wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga dan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan ikhlas, di antaranya adalah As-Susi, dia mengatakan ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Faman syahada fi nafsi ikhlas faqad yahtaju ikhlasu ila ikhlas. Ikhlas adalah menghilangkan pada diri perasaan ikhlas. Jangan pernah pede kalau kita telah ikhlas. Maka barang siapa yang mempersaksikan pada dirinya bahwa dia telah ikhlas, ikhlasnya itu masih butuh keikhlasan. Artinya jangan pernah kita mensucikan diri kita. Wala tuzakku anfusakum innallaha yuzakki man yasha. Janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Jangan kalian mensucikan, merekomendasi diri-diri kalian. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang mentazkiyah bagian dia kehendaki. Ketika seseorang menganggap dirinya telah ikhlas, berarti dia telah menganggap dirinya suci. Dia telah menganggap dirinya sempurna. Sehingga dia tidak ingin memperbaiki dirinya. Padahal seorang muslim yang dituntut pada dirinya adalah senantiasa dia memeriksa dirinya. Senantiasa dia mengoreksi dirinya, mencari cacat, aib pada dirinya. Sehingga dengan begitu dia selalu memperbaiki dirinya. Karena asalnya memang manusia itu di dalam kesalahan, di dalam lupa, di dalam khilaf. Sumyal insanu linisyanihi. Manusia itu dinamakan insan karena lupanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Ini asal diri kita. Selalu ingin terjatuh ke dalam kejelekan. Selalu ingin melakukan kejelekan. Jadi ketika begitu asal diri kita, maka kita dituntut untuk selalu mengoreksi. Untuk selalu memperbaiki dan memeriksa diri kita, muhasabah. Jangan malah kita mentazkiyah diri kita, menganggap diri kita telah suci, telah ikhlas. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan hati-hati mereka takut bahwasanya kepada Tuhan mereka lah mereka akan dikembalikan. Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang takut dalam ayat ini? Apakah mereka pejudi, pezina, pemabuk, pencuri, atau lain-lainnya yang melakukan maksiat?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang takut di dalam ayat itu adalah orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang banyak melakukan amalan-amalan ibadah, dan mereka takut jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan selalu memperbaiki nilai-nilai atau mutu ibadah yang mereka akan lakukan. Bukan malah telah menganggap dirinya suci, sehingga dia tidak selalu ingin memperbaiki dirinya. Ini diantara definisi yang diberikan oleh para ulama kita.
Dan di antara definisi yang paling indah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan ikhlas tasfiyatul amali min kulli syaibatin bihaitsu la yumazijuhu syai'un min iradatin nafs. Membersihkan amalan. Ya, membersihkan amalan dari segala aib, segala cacat. Yaitu dengan disebabkan karena tidak mencampurinya dengan sesuatu dari keinginan-keinginan jiwa. Ya. Jadi cara mensucikan diri adalah tidak mencampurkan diri niat dengan keinginan-keinginan. Imma bitalabi tazayyuni fi qulubil khalq wa imma bitalabi madahihim wal hurubi min dammihim aw bitalabi ta'zimihim aw bitalabi amwalihim aw khidmatihim aw mahabbatihim aw qada'i hawa'ijihi ala aydihim أو غير ذلك من العلل والشوائب والإرادة الفاسدة التي تجتمع على شيء واحد وهو إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل أو بعضه. Ya. Imma ada kalanya dengan mencari menuntut keindahan pada hati-hati manusia. Ada kalanya dengan mencari, mengharapkan pujian manusia. Atau menghindar dari celaan manusia. Ya. Atau menginginkan pengagungan manusia. Atau mengharapkan harta mereka. Atau pelayanan mereka. Atau kecintaan mereka. Atau supaya manusia memenuhi keinginan-keinginannya, atau selainnya dari cacat, dari sebab-sebab dan keinginan-keinginan yang rusak yang berkumpul pada satu perputaran, yaitu iradatu ma siwallahi subhanahu bihadal amali aw ba'dih, menginginkan, mengharapkan dengan amalannya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merusak niat. Ini yang harus dibersihkan dari diri-diri kita. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ikhlas adalah kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Iya. Sesuatu yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Tetapi sesuatu yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sangat sulit. Oleh karena itu kita kembali sesuai dengan pengertian yang tadi. Cukuplah kesalahan bagi seseorang kalau dia menganggap dirinya telah suci atau telah ikhlas. Iya. Cukup kesalahan besar kalau dia telah menganggap dirinya telah ikhlas. Atau juga cukup kesalahan kalau dia menuduh seseorang kalau dia itu tidak ikhlas. Ya. Dengan mudah dia apalagi mengurusi orang lain sementara dirinya saja belum selamat. Dan jangan pernah kita menuduh seseorang apalagi terkait dengan ikhlas, terkait dengan amalan hati seseorang. Sangat tidak pantas. Seorang ulama yang bernama Junayd rahimahullahu taala berkata, Al-ikhlasu sirrun baina Allah wa baina al-'abdi. Ikhlas itu adalah rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba. Ikhlas adalah rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba.
Cuma Allah yang tahu keadaan hatinya. Kita sangat tidak pantas menilai seseorang. Sangat tidak pantas. Dan ada juga seorang ulama yang bernama Makhul rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ra'aitu rajulan yusalli." Saya melihat seseorang yang sedang salat. Wa kullama raka'a wa sajada baka. Setiap dia sujud dan setiap dia rukuk dia menangis. Fattahamtuhu annahu yura'i bibukai. Maka saya menuduhnya bahwa dia itu ria dengan tangisannya. Fahurimtul baka'ah sana. Dan saya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menangis selama setahun. Iya. Dia menuduh seseorang bahwa dia itu menangis karena riak saja. Akibatnya apa? Akibatnya Allah mengadab dia. Allah mengikab dia dengan apa? Tidak bisa menangis selama setahun. Iya. Jadi cukup kesalahan seseorang. Jikalau dia telah menganggap dirinya telah ikhlas atau menuduh orang lain tidak ikhlas. Ya. Cukup kesalahan seseorang kalau dia menganggap dirinya telah ikhlas dan menuduh orang lain untuk itu tidak ikhlas. Dia perkara yang sangat sulit jamaah sekalian. Ya. Kemudian di sana ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma 'alaytu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati innaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada sesuatu yang paling berat yang saya obati pada diriku kecuali niatku. Kenapa? Karena dia itu berbolak-balik bagiku. Berbolak-balik, ikhwan. Jadi tidak ada sesuatu yang paling kita obati, kita perhatikan, kita peduli kecuali niat kita. Sampai-sampai seorang ulama berkata, Yusuf bin Husain rahimahullahu ta'ala mengatakan, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas wa kam ajtahidu fi isqatir riyati min qalbi fa ka'annahu yanbutu fi alwanin ukhra." Yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas, menjaga keikhlasan. Maka betapa sering saya berusaha supaya riya tidak jatuh ke dalam hati saya, tapi kadang dia muncul dalam bentuk yang lain. Itulah dia. Kenapa demikian? Karena dia terletak di hati. Dan hati itu berbolak-balik. Sumyal qalbu linqilabihi. Dinamakan hati karena berbolak-baliknya dia. Susah. Sangat-sangat susah. Detik ini kita ikhlas. Sebentar tidak lupa. Sampai-sampai dicontohkan ada seorang yang menyumbang. Dia tulis di amplop atas nama hamba Allah. Sumbangan di masjid. Ikhlas. Kenapa dia tidak mau menyebut namanya hamba Allah? Karena dia ikhlas. Sebentar diumumkan di masjid. Kebetulan salat Jumat. Sumbangan atas nama hamba Allah 2 juta rupiah untuk pembangunan masjid. Dia lolos, Masya Allah. Sebentar setelah pulang dari masjid, dia barengan dengan temannya. Kamu tahu nggak siapa tadi yang nama atas hamba Allah? Dia bilang, saya. Gugur lagi niatnya. Gugur lagi keikhlasannya. Dan betul-betul sangat sulit ya ikhwas sekalian. Sulit. Sangatlah sombong bagi ada seorang yang mengatakan, gampang ji.
Ada orang di zaman sekarang yang mengatakan saya telah ikhlas, sangat sombong. Kenapa kita katakan demikian? Ulama-ulama kita yang terdahulu, yang terkenal dengan kezuhudan mereka, yang terkenal dengan amalan-amalan mereka, karya-karya mereka, pembelaan mereka terhadap sunnah dan agama Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan beratnya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada orang sekarang mengaku gampang je, mudah je. Sangat sombong. Ya. Kemudian jamaah sekalian, di sana ada perkara-perkara yang bisa membantu seorang hamba untuk menuju kepada yang namanya keikhlasan. Walaupun kita sepakat, dia adalah sesuatu yang sangat sulit. Sangat sulit. Iya. Sangat-sangat sulit. Tapi walaupun begitu kita jangan berputus asa. Iya. Dan jangan meninggalkan amalan karena takut tidak ikhlas. Seorang ulama Fudail bin Iyad mengatakan, "Man tarakal amala li ajalin nas riya. Wa man amila li ajalin nas syirkun." Barang siapa yang meninggalkan amalan karena takut riya, karena takut dilihat manusia, takut dipuji manusia, maka ini hakikat riya. Nggak usah deh sholat sunat, nanti saya jatuh ke dalam riya. Banyak orang yang lihat saya. Nggak usah deh datang ke masjid gotong royong, nanti saya riya. Maka inilah hakikat riya, kata beliau. Dan beramal karena manusia itulah syirik. Itulah syirik. Nah, jamaah sekalian, di antara perkara tersebut yang pertama yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita, ikhwas sekalian, jamaah sekalian. Dalam segala urusan, dalam perkara sekecil apapun, jangan lupa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara yang seperti ini yang begitu besar. Dalam perkara yang sangat agung, terkait dengan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, terkait dengan diterima tidaknya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirka, fa innahu akhfa min dabibin namlah." Wahai sekalian manusia, berhati-hatilah kamu terhadap syirik ini. Karena dia lebih halus daripada semut hitam. Faqala lahu man sya'allah ayyakula. Maka ada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk bertanya, "Wa kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin namla?" Ya Rasulullah. Maka bagaimana kita menjaga diri kita terhindar darinya sementara dia lebih halus daripada semut yang hitam? Wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu." Maka Rasulullah memberikan kepada mereka doa. Ucapkanlah oleh kalian,
Allahumma inni a'udzu bika min an nusyrika bika wa syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari untuk menyekutukan Engkau dengan sesuatu dalam keadaan kami mengetahuinya. Dan kami beristighfar kepada Engkau jikalau kami menyekutukan Engkau dalam keadaan kami mengetahuinya. Doa ini diajarkan kepada para siapa? Kepada para sahabat yang dikenal dengan hati-hati yang paling baik. Tapi kenapa Rasulullah tetap mengajarkan kepada mereka doa ini? Menunjukkan bahayanya hal tersebut dan tidak ada yang selamat. Dan dikhawatirkan mereka pun terjatuh ke dalamnya. Kalau begitu kita juga, atau kita lebih pantas untuk berhati-hati dan sering membaca doa ini. Maka aib, ya kalau ada orang yang tidak menghafal doa ini, apalagi dia sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku sebagai ahlu tauhid, talabul ilmi, yang rajin membaca kitab-kitab tentang tauhid, menghadiri pengajian-pengajian, sangat aib kalau tidak hafal doa ini. Iya, menunjukkan dirinya tidak terlalu butuh kepada Allah untuk dibantu selamat dari yang satu ini. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa kepada Allah diselamatkan dari yang satu ini. Sementara kekasihnya Allah yang satu, Ibrahim alaihissalam, yang mana Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terkenal dengan amalannya yang sangat mulia, yang terbukti bahwa dia ahlu tauhid, tidak termasuk dari kesyirikan, tetap saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari yang satu ini. Rabbi wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam meninggikan tembok-tembok Ka'bah. Apa katanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tetap berdoa kepada Allah, diterima amalannya. Dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibantu untuk ikhlas dan terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa merusak keikhlasannya. Ini yang pertama ya ikhwah sekalian. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seorang hamba hendaknya lah menghambakan bukan cuma anggota tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hatinya dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat penghambaan yang sebenar-benarnya. Ketika seseorang itu menghambakan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memeriksa niat-niatnya ketika dia beribadah kepada Allah. Setiap saat, setiap langkah. Bahkan ketika para sahabat diceritakan, para salaf diceritakan bahwasanya setiap mereka bergerak, mereka niatkan untuk Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika mereka minum, walaupun ketika mereka makan. Ketika mereka minum, mereka meniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minum itu untuk membantu tubuhnya, untuk mengokohkan tubuhnya. Ketika mereka makan, mereka niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun makan itu untuk mengokohkan tubuhnya. Tapi tidak lupa untuk mencari ridha Allah. Karena dengan itu dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian, yang ketiga, di antara perkara yang bisa membantu kita supaya bisa menuju kepada yang namanya keikhlasan, untuk mengetahui, untuk mempelajari lawan daripada keikhlasan. Iya, sebagaimana kata para salah seorang sahabat, araftu syarr la lisyarr walakin litawakkih. Saya mempelajari kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tapi untuk apa? Untuk terhindar daripada kejelekan. Kita pelajari lawan-lawan daripada keikhlasan yang bisa merusak keimanan kita. Yang bisa merusak ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajib untuk kita pelajari. Di mana seorang ulama yang bernama Yahya bin Katsir mengatakan, ta'allamul ikhlas atau ta'allamun niyah fa innahu ablagu minal amal. Pelajarilah niat. Dan tentunya juga lawan-lawannya. Kenapa? Karena niat itu lebih mengena daripada amalan. Lebih mengena daripada amalan. Kadang ada orang beramal tidak mendapatkan pahala. Kadang orang cuma niat belum sempat melakukannya mendapatkan pahala. Ya. Jadi kita mempelajarinya. Apa lawannya? Seperti ujub, seperti riya, seperti sum'ah. Ujub, bangga pada diri. Bangga pada diri itu bahaya. Termasuk penyakit hati. Bangga pada diri adalah perasaan pada diri kalau dia itu hebat. Iya, kalau dia itu lebih daripada orang yang lain. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan. Sama dengan riya. Dia juga salah satu bentuk kesyirikan. Dari sisi mana? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa kathirun minan nas mayyukrinu ar-riya bisyirk wal ujub bisyirk. Banyak dari manusia yang menggandengkan riya itu dengan syirik dan ujub dengan syirik. Farriya yusyriku billahi li ghairihi. Riya menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya, dengan selain Allah. Misalnya dia ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Wal ujub yusyriku billahi binafsihi. Kalau ujub, dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang hebat. Dia merasa dirinya yang jago. Bukan dari Allah, bukan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini ya. Jadi kita pelajari lawannya. Seperti riya dan sum'ah kita pelajari. Ya. Adapun riya dan sum'ah itu adalah dua penyakit yang bisa merusak keikhlasan kita. Iya, yang bisa merusak keikhlasan kita. Kemudian yang keempat, yang bisa membantu kita menuju kepada yang namanya keikhlasan, memutus keinginan-keinginan. Ya, memutus keinginan-keinginan, harapan-harapan pada makhluk.
dan tidak mengharapkan pujian mereka. Ya, ini ada kaitannya dengan sebelumnya. Ini yang paling banyak merusak kita. Ya, yang paling banyak. Jadi ikhlas itu penyakit utamanya ada 2. Apa itu? Pujian. Masuk di dalamnya celaan. Iya. Dia kenapa datang ke masjid bergotong royong? Karena ingin dipuji. Ingin dilihat. Dia kenapa datang ke masjid bergotong royong? Takut kalau dia tidak datang dia dicela. Kenapa dia tidak datang? Masuk sama di dalam. Iya. Oleh karena itu, di sana ada perkataan yang sangat baik dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Atau bagaimana caranya sebelum kita baca ya perkataan Ibnu Qayyim, bagaimana caranya supaya kita bisa tidak mengharapkan pujian manusia. Tidak bergantung kepada makhluk. Yang pertama, hendaknya dia mengenal Tuhannya dengan pengenalan yang benar. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui bahwasanya apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itulah yang bermanfaat. Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang memberikan madarat kepada kita. Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Maka hatinya berharap kepada Allah. Iya, ini yang kita tanamkan pada diri kita. Ngapain saya mengharapkan pujian manusia? Ngapain saya takut celaan manusia? Apa yang saya dapatkan dari pujian manusia? Tidak ada yang kita dapatkan. Tidak mendapatkan manfaat pada diri kita. Begitupun celaan manusia tidak mendatangkan bahaya pada diri kita. Tidak ada bahayanya. Walaupun satu dunia mencela kita, tidak ada pengaruhnya pada diri kita. Iya. Walaupun manusia memuji kita, tidak ada manfaatnya. Yang memberikan manfaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan musibah kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang kedua, supaya kita bisa terhindar atau tidak selalu berharapkan pujian manusia, mengetahui bahwasanya manusia itu makhluk yang lemah. Iya. Makhluk yang lemah. Yang banyak kekurangan. Sampai-sampai kalau orang di sini mengatakan, kalau pakai bahasa Makassarnya, orang mengatakan, antu rupa tawa ya tonji baji ya tonji kodi. Maksudnya manusia itu baik dan jelek. Nanti dia baik kepada kita kalau ada sesuatu yang diharapkan pada diri kita. Kalau tidak ada yang diharapkan pada diri kita, sudah. Jangankan untuk dilihat, jangan untuk dijenguk, dilihat pun tidak. Jadi kalau begini sifatnya manusia, dasarnya manusia, ngapain kita mengharapkan mereka? Pujian mereka. Ini ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. La yajtami'ul ikhlasi ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi was sana'i wat tama' fima 'indan nas.
illa kama yajtami'ul ma' wan nar wad dab wal hut. Kata Ibnu Taimiyah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak akan berkumpul keikhlasan di dalam hati. Ya, tidak akan berkumpul dalam keikhlasan dalam hati. Mahabbah al-madah was-sana. Cinta disanjung dan dipuji. Dan mengharapkan apa yang ada pada manusia. Berupa duniawi harta. Kecuali sebagaimana berkumpulnya air dan al-ma' wan nar. Ya, air dan api. Atau dalam riwayat lain dikatakan air dan minyak. Tidak akan bisa berkumpul. Juga biawak dan ikan. Bisa nggak berkumpul air dengan minyak? Bisa nggak berkumpul air dengan api? Bisa nggak berkumpul biawak dengan ikan? Tidak. Begitupun ikhlas tidak akan mungkin berkumpul di dalam hati dengan cinta terhadap ujian, pujian, sanjungan manusia. Iya. Ini ya. Ini diantara hal-hal yang bisa membantu kita untuk menuju kepada keikhlasan. Jadi kita putus semua hal tersebut. Kita cuma mengharapkan pujian dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Kemudian menyembunyikan amalan. Ini yang membantu kita untuk supaya bisa ikhlas menyembunyikan amalan kita. Ya, ayyukhfi amalahu. Ya, menyembunyikan amalan semampu mungkin. Ya, semampu mungkin. Terkait dengan amalan ini, di sana ada 3 jenis amalan. Ada amalan yang memang tidak bisa disembunyikan. Iya, ada amalan yang tidak bisa disembunyikan seperti jihad, seperti haji, seperti umroh. Memang tidak bisa disembunyikan, orang tahu. Tapi walaupun dia sesuatu yang ditahu, tapi banyak orang yang apalagi senantiasa atau sengaja memamer-mamerkannya. Iya, memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kita berangkat, naik pesawat, sampai di sana orang lihat. Tetapi ada orang yang tidak tahu kita berangkat. Orang-orang yang di kampung, orang-orang yang di pelosok. Akhirnya apa? Ketika mereka haji atau umrah, dia keluarkan di media sosial. Di Facebook dan lain sebagainya. Ini sangat dicela. Dan para ulama telah menasihati kita. Di antara hal-hal yang bisa merusak ibadah kita ketika kita posting di media sosial. Hindari. Gak usah kita posting-posting di media sosial. Bahkan biasa kita lihat orang di sana tidak berdoa. Sengaja mengangkat tangan, tolong foto saya. Iya. Supaya dia ditahu kalau dia ada di sana, dia berangkat ke sana. Ini ya. Yang kedua ada amalan yang memang orang tidak tahu dan itu yang kita sembunyikan. Seperti puasa, sholat-sholat, ibadah-ibadah yang memungkinkan untuk kita tidak nampakkan. Ya, dan ada amalan yang kadang perlu kita untuk nampakkan. Ya, sebagai untuk pendidikan kepada manusia dan memberikan contoh. Ya. Allah alam bisawab. Kemudian di antara hal yang bisa membantu kita untuk menuju kepada ke sana untuk mengoreksi diri kita, menghisab diri kita. Ya. Dan mengetahui bahaya-bahaya riya, bahaya-bahaya sum'ah dan mempelajari manfaat-manfaat atau faedah-faedah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita ikhlas beribadah kepadanya.
dan juga berusaha terus. Ya, berusaha terus, jangan putus asa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Jangan putus asa. Tetap berusaha. Dan juga ya, mengetahui apa? Mengetahui pahala ketika kita memperbaiki niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena prinsip kita kebaikan itu cuma datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain saya ria? Ngapain saya mengharapkan pujian manusia? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Iya. Maka di antara hal-hal yang bisa atau perkara-perkara yang bisa kita raih ketika kita berupaya memperbaiki niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tentunya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat dan sesungguhnya seorang itu ditentukan dengan apa yang dia niatkan. Dia niatkan mendapatkan wajah Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Iya. Ya. Dan ingat jamaah sekalian, di sana ada perkara-perkara yang halus yang kadang kita tidak menyadarinya. Seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika kita berdoa kepada Allah, apa yang kita niatkan? Kita minta rezeki misalnya, ya Allah marzuqni, ya Allah berikanlah saya rezeki, lapangkanlah rezeki saya, apa yang kita niatkan? Apakah kita berniat untuk mendapatkan rezeki saja dari dunia? Maka ini niatnya salah. Maka niat yang pertama pada diri kita adalah saya berdoa kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat wajah Allah di dalam surga. Itu yang pertama. Baru setelah itu apa yang kita minta? Ya. Baru setelah itu apa yang kita minta? Jadi jangan diutamakan dunia yang kita minta. Kita berzikir pagi dan sore misalnya. Apa yang kita niatkan? Kita niatkan untuk terjaga dari sihir. Terjaga dari mara bahaya. Salah. Yang paling pertama adalah kita niatkan mencari ridha Allah. Mencari wajah Allah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul akhirata wa zinataha, wa man kana yuridud dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Man kana yuridud dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan berikan kepada mereka, tunaikan kepada mereka hasil daripada amalan-amalan mereka. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak dikurangi sedikit pun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu di akhirat kecuali neraka. Wa habita amaluhum. Ya, dan terhapus amalan-amalan mereka. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang beramal amalan dunia, orang yang beramal amalan akhirat tapi yang dia inginkan adalah dunia. Contohnya tadi, ya, berdoa. Amalan akhirat, ibadah. Kita berdoa dicatat sebagai amalan.
Tapi ingat, ketika kita berdoa, niatkan mencari ridha Allah. Bukan sekedar mencari apa yang kita minta kepada Allah. Ya, mungkin azan dulu. Kita lanjut ya sekalian. Jadi kita ulang tadi ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan penuhi, berikan kepada mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Orang-orang mereka, seorang seperti inilah yang mereka tidak dikurangi sedikit pun. Mereka di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, akan batal apa yang mereka lakukan, diamalkan di dunia. Ini ya. Jadi tentunya kita beribadah kepada Allah, setiap amalan yang kita lakukan kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Kita tidak diharamkan dari keutamaan itu. Kita tidak dilarang untuk meraih keutamaan tersebut. Misalnya ada hadis atau ayat yang mengatakan ketika kita bersedekah, kita akan dilipat gandakan rezekinya. Atau ketika kita bersedekah, kita akan disembuhkan oleh Allah. Ya, maka kita tidak dilarang dari hal tersebut. Tapi yang pertama dan utama niatnya adalah mencari ridha Allah. Di mana Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Tuhan kalian. Tapi ingat, keutamaan nomor sekian. Yang pertama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya ikhwan, ketika kita mendapatkan ikhlas atau berusaha ikhlas atau ikhlas dalam amalan-amalan kita, maka dia adalah merupakan senjata bagi kita untuk membentengi diri kita dari makar iblis. Harus kita tahu bahwasanya kita punya musuh. Musuh kita ini mengintai kita kapan dan dimanapun setiap saat. Dia ingin membinasakan kita, mencelakakan kita, menyesatkan kita sampai kita mati. Dia adalah iblis yang telah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia diusir dari surga untuk menyesatkan anak cucu Adam dan anak cucunya. Dia musuh yang sangat berbahaya, yang melihat kita dan kita tidak lihat. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Iblis melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihatnya. Jin dari kalangan setan, dari kalangan jin. Bahkan lebih bahayanya lagi, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, mengalir bagaikan aliran darah. Di mana Rasulullah bersabda, "Inna syaitana yajri fi bani Adam kajrid dam." Syaitan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Adam bagaikan aliran darah. Sangat berbahaya musuh kita. Ikhlas adalah benteng yang utama. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, menghiyatkan perkataan iblis laknatullah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, karena saya telah ditetapkan sebagai makhluk yang terlaknat, yang terkutuk, maka saya akan membuat indah semua kesalahan-kesalahan mereka. Semua kemungkaran-kemungkaran dan dosa-dosa yang mereka lakukan, yaitu Adam anak cucu dan anak cucunya. Dan saya akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlis, yang ikhlas. Iya, ikhlas. Maka orang yang ikhlas tidak akan bisa ditembus oleh iblis.
Ini motivasi bagi kita. Supaya kita bisa menjaga hal tersebut. Menjaga dan menjaga berusaha. Ya, kemudian ikhlas juga sebab diterimanya doa kita. Dikabulkannya doa kita dan diselamatkannya kita dari mara bahaya. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaka thalathatu ratin mimman kana qablakum hatta awul mabita ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratu minal jabali fasaddad alaihim al-gharu faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Faqala rajulun minhum, kata Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang lelaki dari orang-orang sebelum kalian yang melakukan perjalanan. Kemudian dia bertuduk ke dalam gua, maka tiba-tiba jatuh batu dari atas gunung dan menutupi mulut gua tersebut. Mereka tentunya tidak bisa keluar. Maka ada yang berkata di antara mereka, salah satu di antara mereka, tidak akan kalian selamat dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi salihi a'malikum, dengan amalan kalian yang ikhlas. Maka di antara mereka ada yang berkata, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran wa kuntu la a'biku qablahuma ahlan wala malan fa'awa bi fi talabi syai'in yawman falan urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma gamukahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an a'bika qablahuma ahlan wa awmalan falabithtu wal qadhu ala yadayya antadiru istiqadahuma hatta barakal fajar fastaiqadha fashariba qamukuhuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika bitiga wajhik fafarji anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Dia mengatakan, laki pertama yang mengatakan, ya Allah, dulu saya memiliki 2 orang tua, ibu bapak, yang setiap hari saya memberikan susu kepada mereka keduanya. Dan saya tidak mendahulukan atas mereka berdua istri dan budak saya atau anak-anak saya. Maka suatu hari saya keluar untuk mencari sesuatu dan saya terlambat pulang dan telah mendapati keduanya telah tidur. Maka saya menunggu di sisinya dalam keadaan saya menggenggam susu tersebut sampai fajar. Maka ketika mereka bangun, mereka minum keduanya. Dan saya tidak berikan kepada istri dan anak atau pembantu saya. Dia mengatakan, ya Allah, jikalau saya melakukan itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Maka batunya bergeser. Tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian kata Rasulullah SAW, lelaki yang kedua, wa qala al-akhar, Allahumma kanat li bintu ammi kanat ahabbun nasi ilayya faradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sana minas sinina faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin hatta an tukhalliya baini wa bainahu nafsiha fafa'alat hatta idza qaddartu 'alaiha qalat la uhillu laka antakussal khatam illa bihaqqiha, ya, faharrajtu minal wuqu'i 'alaiha fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu dhahaba alladhi ataituha. Allahumma in kuntu fa'altu bitigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fihi fanfarajat sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Laki yang kedua mengatakan, ya Allah, sambil berdoa, dulu saya memiliki sepupu.
bintu ammi, anak paman saya. Dan dia adalah manusia, wanita yang paling saya cintai. Suatu ketika saya mengajak dia untuk berzina, dia menolaknya. Maka telah berlalu beberapa tahun, dia ada kebutuhan, dia datang kepada saya. Ya, untuk minta pinjaman. Maka saya berikan kepadanya 120 dinar. Dengan perjanjian dia mau melayani saya untuk melakukan zina. Maka ketika saya sanggup untuk melakukannya, ya, sumur sudah, timba sudah hendak turun ke dalam sumurnya, bahasa kasarnya afwan. Perempuan tersebut mengingatkan, la uhillu laka an taqussal khatim illa bihaqqiha. Tidak pantas bagimu untuk memecah cincin kecuali dengan cara hak, cara yang benar. Maka dia pun meninggalkannya. Maka saya meninggalkannya, ya Allah. Saya berpaling darinya. Dan saya tinggalkan 120 dinar yang saya berikan kepadanya. Ya Allah, jikalau saya lakukan itu semua karena mengharapkan wajah-Mu, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Maka batunya bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang ketiga berdoa. Ya, Allahumma inni ista'jartu ujara fa'ataituhum ajarahum ghaira rajulin wahidin. Tarakalladhi wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwalu faja'ani ba'da hin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika min al-ibli wal bakri wal ghanami wal raqiq faqala ya Abdullah tastahzi'uni faqultu inni la astahzi'uka bika fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika batiga wajhika fafurju 'anna ma nahnu fihi fanfarajat as-sakhratu fa kharaju yamshuna. Kata Rasulullah yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu saya mempekerjakan beberapa pegawai dan semuanya telah saya berikan gajinya kecuali seorang lelaki. Dia pergi dan tidak sempat mengambil gajinya. Maka gajinya ini saya simpan, saya pelihara, akhirnya beranak pinak menjadi banyak. Maka suatu ketika dia datang kepada saya dan meminta gajinya. Maka saya katakan, semua yang kamu lihat di wadi ini, dari onta, dari sapi, dari kambing, sampai pengembalanya itu adalah gajimu. Dia mengatakan, wahai Abdullah, kamu jangan mengejek saya. Dia bilang, saya tidak mengejekmu, semua itu adalah gajimu. Maka dia mengatakan, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Jikalau saya melakukan itu semua akan mengharapkan wajahmu, menjaga amanah, menunaikan amanah, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Maka batunya bergeser, mereka keluar dan mereka sudah bisa berjalan. Masya Allah. Ini apa yang menyebabkan doa mereka dikabulkan oleh Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan amalan mereka yang mereka lakukan dengan ikhlas. Ya, jadi kalau kita menganggap pernah kita melakukan suatu amalan betul-betul karena Allah, tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, pernah saya membantu ibu saya misalnya, betul-betul mengharapkan wajah-Mu, maka mudahkanlah rezeki saya, mudahkanlah jodoh saya misalnya. Ya Allah, pernah saya cuci piring, cucikan piringnya mamaku misalnya. Bukan aib. Seorang anak muda, seorang lelaki, cuci piringnya orang tuanya. Saya harus lakukan semua itu kan mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Nikahkanlah saya dengan si fulana misalnya. Bukan aib. Jangan malu minta kepada Allah. Ini ya. Ini contoh. Kita ingat-ingat. Kira-kira ada nggak amalan yang kita lakukan? Atau misalnya, ya Allah, saya pelihara jenggot saya ya Allah. Semata-mata mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Kalau saya lakukan ini karena Engkau, semata-mata karena Engkau, maka sebutkan permintaan antum.
Jangan malu-malu menghadap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian di antara hal-hal yang bisa kita raih ketika kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan mendapatkan kecintaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah akan mencintai kita. Allah akan menolong kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha wa da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong umat ini dengan dha'ifiha, dengan orang-orang lemah mereka, orang-orang miskin mereka. Jadi jangan diremehkan orang-orang lemah. Bisa jadi doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah dan umat ini bisa selamat, bisa jaya. Wa da'watihim, dan doa-doa mereka. Wa salatihim, dan salat-salat mereka. Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Kemudian juga ikhlas akan memperbanyak amalan, walaupun dia sesuatu yang sedikit. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyib, wa la yaqbalullahu illa thayyib, wa la yaqbalullahu illa thayyib." Tidaklah seseorang itu bersedekah kecuali dari yang baik-baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Illa akhadhaha ar-rahmanu biyaminihi wa in kanat thamrah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Jadi kalau dia sebiji buah korma, fatarbu fi kaffihir rahman hatta takuna alda minal jabal kama yurabbi ahadukum fuluwah aw fasilah. Ya. Maka Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara korma tersebut di telapak tangannya sampai dia menjadi lebih besar daripada gunung. Sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara kudanya atau bayinya. Kita memiliki bayi, kita pelihara, kita rawat. Sedekah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, Allah akan rawat, Allah akan pelihara, dan Allah akan lipat gandakan, akan besar-besarkan. Sebiji korma jamaah sekalian. Apalagi lebih daripada itu. Kemudian orang yang ikhlas akan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, akan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak putur dalam ibadahnya. Dia tidak putur, tidak mundur, tidak melemah dari ritual-ritual atau rutinitas ibadah yang dia lakukan. Misalnya ada orang mengaji. Kalau dia ikhlas, maka dia akan melakukannya setiap saat. Dijaga terus. Ya, ada orang yang senantiasa bersedekah. Maka dengan keikhlasannya bersedekah, maka dia akan terus melakukan hal tersebut. Ya, man kana lillahi yabqa. Maka barang siapa beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan tetap akan istiqomah. Insyaallah. Ini ikhwah, kemudian kita masuk pada amalan yang kedua. Ya. Masih bisa?
3 menit lagi. Kemudian ya, ikhlas akan menyampaikan pelakunya kepada derajat yang tinggi di dalam surga. Iya, derajat yang tinggi di dalam surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadah bisidqin sidqan min qalbihi ballaghallahu asy-syahadah wa imata ala firashihi." Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syahada, ya, mati syahid di medan tempur karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, jujur dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada para syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Dan mati syahid adalah derajat yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi di dalam surga. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi aw yaqinan min qalbihi lam yudkhilin nara aw dakhalal jannata." Wa qala marra dakhalal jannata wa lam tamassuhun nar. Masyaallah. Keutamaan ikhlas, apa yang kita raih dengan ikhlas? Lihat ayat hadisnya, kita tidak akan dijama neraka sama sekali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersaksikan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Ikhlas. Dia bersyahadah ikhlas. Au yakina min qalbihi, atau yakin dari hatinya, lam yadkhulin nar, dia tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali. Au dakhalan nar jannah, atau dia akan masuk surga. Dan dalam riwayat lain dikatakan dakhalal jannah wa lam tamassuhun nar, dia akan masuk surga dan tidak akan dijama oleh neraka sama sekali. Masyaallah, keutamaan ikhlas. Kalau begitu apa? Dosa-dosa kita yang kita lakukan di mana? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dosa kabair, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan. Yang kita ketahui dalam hadis Bitaqah, antum mungkin pernah mendengar hadis Bitaqah, seorang lelaki yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian yang didatangkan catatan-catatan dosanya sebanyak 99 sijilat. Dan satu sijilat sejauh mata memandang. Diperlihatkan kepadanya, dia mengakuinya, ditanyakan apakah ada kesalahan tulis, tidak ada. Ditanyakan apakah kamu memiliki udzur ketika melakukan dosa itu, tidak ada. Kemudian ditanyakan apakah kamu memiliki amalan? Dia mengatakan tidak. Maka dikatakan hari ini adalah hari pengadilan yang maha adil. Tidak ada yang dizalimi. Didatangkan amalannya. Bitaqah. Catatan kecil yang tertulis di situ la ilaha illallah. Dia melakukannya karena ikhlas. Maka ditimbang. Maka bitaqahnya lebih berat daripada catatan dosanya yang 99 sijilat. Satu sijilat sejauh mata memandang. Keutamaan ikhlas. Iya. Makanya jamaah sekalian, kita berusaha menuju ke sana, memperbaikinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa. Dan setiap saat
Kita selalu menghadirkan niat dan memperbaiki niat kita setiap saat. Sampai ada seorang ahli hadis mengatakan seperti ini. Dalam sebuah muhadarah, satu pengajian seperti ini. Katakan beliau, rubbama uhadditsu haditsan wa fihi niyyah wa idza balqaitu akhar dhahabat an-niyyah. Kadang dalam satu majelis, ya satu majelis ini, ketika saya menyampaikan suatu hadis, di sana ada niat saya yang benar karena Allah. Tapi ketika saya menyebutkan hadis yang lainnya, hilang sudah niatku karena Allah. Muncul ujubnya, muncul riaknya, muncul inginnya dipuji. Mungkin hadisnya itu hadis yang panjang, mungkin hadisnya itu jarang. Bayangkan di khasilan dalam satu ibadah. Membutuhkan selalu untuk diperbaiki niat kita, diperbaharui niat kita. Satu jenis ibadah. Apalagi banyak yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, kita selalu berusaha melatih dan melatih diri kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jangan pernah mentazkiyah diri kita. Cukup kesalahan kalau kita menganggap diri kita telah ikhlas. Atau juga kesalahan kalau kita mengatakan ada orang yang tidak ikhlas. Karena kata Junaid, sebagaimana kita katakan tadi, an-niyah sirrun, al-ikhlas sirrun bainallahi wa baina abdihi. Ikhlas itu atau niat itu adalah rahasia antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, ya, kemudahan, inayah untuk selalu memperbaiki niat-niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang sempat kami sampaikan, ikhwah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.